Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota DKI. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sambon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer.
Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan, terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai.
Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kali Kabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kali Kabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kali Kabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota DKI. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sambon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer.
Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kali Kabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kali Kabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kali Kabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomei Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya
masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya, KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan, terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomei Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yoswal Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Shebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan.
Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Shebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia.
Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota DKI. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik DKI. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total
ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN-PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kali Kabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kali Kabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPN-PB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPN-PB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sambon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN-PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPN-PB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPN-PB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sambon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya.
Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota Dekai dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sambon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat.
Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yoswal Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomei Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan, terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Shebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota Dekai. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobak menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran.
Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik DKI. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yoswal Sobolim dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPNPB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu.
Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kali Kabur ke markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota DKI. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sembon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer. Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik DKI.
Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi pembantaian para pekerja tambang di Kalikabur. Namun identitas kelima korban tidak disebutkan. Sebi menyebut operasi itu berlangsung pada Rabu siang hingga sore pada 9 April lalu. Mereka menuding 5 korban sebagai anggota militer Indonesia. Jubir OPM tersebut mengklaim kelima korban kerap memantau menggunakan kamera drone dari Kalikabur ke Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dia menantang pemerintah Indonesia untuk datang ke kota DKI. Sementara itu, Panglima TPNPB Kodam 16 Yahukimo, Elkius Kobat menyatakan bertanggung jawab atas rangkaian aksi pembunuhan sejak 6 April 2025. Ia menyebut pasukan TPNPB Kodam 16 telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia. Para korban dituduh melakukan penyamaran. Dia telah melakukan operasi dan siaga di pusat kota DKI dalam rangka melancarkan aksi susulan. Sementara itu, Kapuspen TNI Brigjen Christomey Sianturi dengan tegas membantah klaim tersebut. Ia menyatakan tidak ada catatan maupun laporan mengenai gugurnya anggota TNI atau Polri di wilayah tersebut pada hari Rabu. Dia juga menduga bahwa KKB Papua sengaja menyebarkan berita bohong sebagai bagian dari upaya propaganda mereka untuk menghindari kecaman internasional sebagai pelanggar hak asasi manusia jika terbukti membunuh warga sipil. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB Organisasi Papua Merdeka mengimbau masyarakat non-Papua pada 10 kabupaten di wilayah Papua meninggalkan daerah yang dianggap sebagai zona perang. Juru bicara OPM Shebi Sambon pada Kamis 10 April mengatakan penyerangan oleh pasukan TPNPB akan terus berlanjut tanpa henti dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. Pihaknya mengimbau berulang kali agar warga non-Papua atau perantau tidak beraktivitas di wilayah perang yang sudah ditetapkan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Dugama, Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maibrat, Sorong Raya, Dogiai, Paniai, dan Deyai. Shebi mengklaim masyarakat Papua tidak membutuhkan kebutuhan sembako yang dibawa atau dijual karena menurutnya masyarakat masih bisa hidup dengan makanan tradisional mereka. Sebelumnya KKB Papua ini mengklaim telah membunuh 11 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua, Pegunungan. Kemudian kembali membunuh 5 orang lainnya. Shebi menyebut aksi pembantaian oleh pihaknya ini dilancarkan selama 3 hari sejak 6 hingga 8 April. TPNPB juga menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan atau pekerjaan lainnya. Pihaknya menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer.
Sementara itu, Satgas Operasi Damai Kartens bersama aparat TNI dan Polres setempat sudah mengevakuasi dan mendata para pendulang yang dinyatakan selamat dari aksi penyerangan KKB di Muarakum, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faisal Ramadhani mengatakan, terdapat 47 korban selamat yang dievakuasi melalui Kabupaten Asmat dan Kabupaten Yahukimo. Selain itu ada juga para penambang yang mengungsi ke Kabupaten Yahukimo menggunakan speedboat dan tiba di pelabuhan Lokpon, Distrik Dekai. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua mengklaim telah membunuh 5 orang penambang emas di Kalikabur, Korowai, Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya mereka juga sudah menewaskan 11 orang penambang emas. Kini total ada 16 orang penambang emas di pedalaman Yahukimo yang dibunuh. Klaim tersebut dikatakan oleh juru bicara Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Shebi Sambon, pada Kamis 10 April. Dia menyebut Yosua Sobolin dan Kampes Matuan, dua pemimpin TPN PB OPM wilayah Yahukimo, memimpin langsung operasi